kuliah pulang aja. Ayo teman-teman cari kegiatan. Sibuk itu belum tentu produktif, dan produktif itu pasti sangat bermanfaat. Mulai dari sekecil itu tuh harus dipikirkan kalau Detail saya. itu kan cocok banget sama tema kita hari ini. Personal productivity, how to boost your output. Ya kan? Halo guys, kembali lagi di podcast Ruang Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah seorang mahasiswa S1 keperawatan semester akhir. Dia ini bukan sekedar kuliah teman-teman, tapi dia juga aktif berorganisasi dan juga bekerja di malam hari. Ini dia Eski. Ya, Silahkan halo. perkenalkan dirinya, Mas Eski. langsung aja nih. Langsung aja. Ya, kenalin, nama aku Eski Surawijaya. Bisa dipanggil Eski, dan seperti yang udah dikenalin tadi sama host kita, Mas Arul, aku dari Prodi S1 Keperawatan semester akhir sekarang. Nah, Mas Eski, coba ceritakan nih dari awal perjuangan. Ya, awal perjuangan dong. Awal banget nih. Iya, kan kemarin kan ini banyak nih yang ngomong, oh Mas Eski itu di keperawatan kan biasanya sibuk nih, sibuk praktek. Tapi Mas Eski juga kan bisa itu menghandle organisasi seperti UKM Tari, dan organisasi apa lagi Mas selain itu? Sebelumnya pernah sempat ikut genre juga, forum genre Kabupaten Gerobogan juga. Ya. Nah kan itu salah satu prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Apalagi kerja juga kan. Iya. Itu kan cocok banget sama tema kita hari ini. Personal productivity, how to boost your output. Iya kan? Keren banget. Iya. Nah, bisa ceritakan nggak dari awal perjuangannya? Kenapa bisa sampai pada titik ini? Dari awal banget ini. Ya, boleh. Ceritakan ya. dari mana aja. Jadi awalnya saya lahir dari rahim seorang ibu. Kejauhan nggak? Kejauhan. Oh. Okay. Ceritakan mungkin yang relate dengan pembahasan kita tentang personal productivity. Jokes ya. Sorry. Ya, Lanjut. Lanjut. Jadi awalnya dulu sebelum kuliah aku tuh sempat kerja. Jadi lulus SMA langsung kerja dulu di sebuah kafe di Purwodadi juga. Nah, sebenarnya dari dulu itu memang aku punya keinginan yang sangat kuat buat kuliah, tetapi memang kondisi ekonomi dari keluarga aku yang tidak mendukung ya secara ekonomi, secara finansial. Terus dari mama aku juga udah bilang sebenarnya ngedukung aku buat kuliah, tapi ngelihat kondisi ekonomi, kondisi keluarga sepertinya nggak memungkinkan. Jadi harus gimana, ya udah waktu itu aku sempat kerja dulu di sebuah kafe. Waktu itu sudah selama 2 bulan kerja itu aku selalu nyari-nyari info tentang beasiswa waktu itu. Gimana caranya, pokoknya aku tetap bisa kuliah, mau nggak mau. Walaupun memang dari keluarga itu tidak ada dukungan secara finansial, tapi aku harus mengusahakan gimana pun caranya. Akhirnya waktu itu setelah 2 bulan mencari beasiswa, akhirnya menemukan beasiswa KIP kuliah di Universitas Anur ini. Ya. Dan setelah itu waktu itu mengurus administrasi kurang lebih sekitar 1 bulan, itu juga masih sambil kerja di kafe waktu itu, sampai akhirnya genap 3 bulan kerja, akhirnya benar-benar diterima di Universitas Anur, dan akhirnya masuk di sini di Universitas Anur. Berarti ini dari awal kuliah sampai akhir itu bayar sendiri ya, Mas? Dan support sama KIP ini? Secara teknis tidak bayar sendiri, tetapi tidak dibayarin orang tua juga. Jadi secara teknis memang KIP ini kan dibayarin negara, betul, dibayar pemerintah. Jadi memang KIP ini kan sebenarnya memang dari negara, dari uang pajak rakyat. Jadi secara tidak langsung saya dan teman-teman KIP lainnya tuh dibiayai oleh rakyat Indonesia. Wah, hebat banget rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia, iya. Tapi untuk kebutuhan sehari-hari itu gimana, Mas? Untuk kebutuhan sehari-hari ya, sebenarnya setiap masa itu beda-beda ya. Dari awal sampai sekarang tuh beda-beda. Dari awal-awal dulu banget, pas awal-awal kuliah yang kebutuhannya itu belum terlalu banyak, itu aku masih bisa mengandalkan uang dari KIP. Jadi gini, KIP itu alhamdulillah biayanya dibiayai biaya pendidikan juga, tapi
kita juga dapat uang saku. Uang saku itu per semester keluar. Nah itu pas masih awal-awal semester dulu tuh masih bisa mengandalkan uang itu karena kebutuhannya belum terlalu banyak. Dan setelah itu kebutuhannya kan makin banyak nih. Ini kok gimana ini uang kok habis terus. Sampai pada titik akhirnya aku di situ mulai mencari-cari pekerjaan, mengandalkan skill yang aku punya dan relasi waktu itu. Jadi semuanya itu memang gak instan ya, memang dari awal banget dulu itu ikut-ikut organisasi dulu awalnya di kampus dulu ikut UKM seni tari karena udah punya basic seni tari dari SMP kalau nggak salah ingat ya dari SMP. Dari situ pas ikut seni tari itu mulai ada job kecil-kecilan bareng teman-teman UKM seni tari biasanya itu di alun-alun kayak gitu. Terus relasinya makin nambah waktu itu setelah ikut pemilihan duta genre Kabupaten Grobogan dan alhamdulillah waktu itu mendapatkan juara 1. Dari situ ternyata kenalannya dan relasinya di Kabupaten Grobogan ini makin luas, makin kenal beberapa orang kayak gitu. Jadi namanya sedikit lebih dikenal lah dari sebelumnya. Dari situ aku mulai punya beberapa kenalan dan sering banget beberapa kali diajakin job. Jadi awalnya mulai dari situ. Dari situ langsung bermunculan banyak job ini ya. Dibilang banyak sih belum ya, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah. Untuk kehidupan cukup. Sangat-sangat cukup. Sangat cukup. Iya. Alhamdulillah. Nah, kegiatannya Mas Eski kan banyak nih. Kontras banget kan. Paginya mahasiswa nih, paginya jadi mahasiswa. Mungkin setelah matkul ngurus UKM mungkin atau mungkin kegiatan UKM kan biasanya latihan ya kalau UKM KM Iya, latihan. Terus malamnya kerja gitu. Itu gimana sih cara Mas Eski ngatur waktu supaya tidak bentrok antara misalkan kuliah dan bisa terus belajar, bisa kerja juga, bisa ngurus organisasi. Itu gimana caranya, Mas? Oke. Manajemen waktunya seperti apa itu? Kalau kaitannya hal ini aku lurusin dulu ya. Jadi sebetulnya aku yang kerja yang malam itu barusan banget di semester 8 ini. Dan yang mungkin waktu-waktu dulu ya pas awal-awal masih ada matkul lah. Masih belum semester akhir, masih banyak matkul kayak gitu. Itu masih mikirin organisasi juga kan. Kalau menurut aku cara ngaturnya itu semua jadwal itu harus dicatat. Kita harus agendakan setiap hari. Misal kalau aku pribadi, tiap malam itu aku harus udah bikin agenda sendiri. Besok aku mau ngapain sih? Seharian itu di breakdown. Di breakdown lah ya, dilihatin. Lihat besok jadwalnya apa aja. Betul. Bahkan dari hal kecil. Misal aku malam-malam, besok mau ngapain ya? Oh, besok bangun harus jam segini. Misal harus bangun jam 4. Oh, itu harus udah mulai ibadah, lalu harus bersih-bersih, harus cuci baju atau cuci piring. Mulai dari sekecil itu tuh harus dipikirkan kalau Sedetail saya. itu ya, Mas. Sedetail itu. Dan hal kecil itu memang harus diperhatikan ya, Mas. Ya, karena hal-hal besar itu datang dari hal-hal yang kecil. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Ya, jadi intinya sudah diatur. Manajemennya itu jadwalnya itu diatur. Tapi Itu. berarti Mas Eski kerjanya itu sebelumnya itu kayak freelance gitu, Mas. Kalau sebelumnya itu freelance. Oh, freelance. Kalau kemarin-kemarin itu pas masih ya semester-semester berapa ya? 3, 4, 5, 6, 7 itu masih freelance. Kadang MC, kadang nari kayak gitu. Jadi aku berarti multi talent, Mas. alhamdulillah nggak begitu banyak, cuman alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi kayak job-job tari, kreasi kayak gitu terus di wedding atau di pernikahan kayak gitu. Kalau itu kan freelance. Nah, kayak gitu kan biasanya udah perjanjian tuh jobnya jauh-jauh hari. Nah, itu bisa dimasukkan jadwal juga. Dilihat juga tuh jadwalnya, aku bisanya tuh weekday atau weekend. Nah, aku kebetulan kan pas masih ada matkul itu bisanya di weekend. Berarti aku terima jobnya yang di weekend kayak gitu. Nah, untuk yang mungkin yang akhir-akhir ini kebetulan karena semester akhir jadi udah nggak ada matkul, fokusnya tuh cuman di pengerjaan proposal. Jadi sebetulnya waktu free-nya tuh udah banyak. Jadi aku bisa kerja apa ya namanya? Istilahnya itu kerja sebagai pegawai tetap lah. Iya, betul. Insya Allah sebagai pegawai tetap.
Jadi emang ini lagi kebetulan baru 2 minggu kerja terus libur, itu kebetulan kerja sebagai dancer ya atau penari di sebuah tempat hiburan malam kayak gitu di Semarang. Di Semarang. Iya. Wah, mantap Mas. Mantap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya, berarti sebelumnya itu karena freelance. Hmm. Itu kan biasanya kalau freelance kan nggak tentu jamnya ya Mas. Apa pernah Mas, misalkan tabrakan gitu sama jam kuliah atau sama kegiatan organisasi? Pernah nggak ada kegiatan seperti kejadian seperti itu gitu? Bentar, apa yang itu dulu? Kayaknya sih pernah ya. Pernah. Antara job sama matkul. Matkul. Nah, Iya. itu gimana cara manage-nya? Itu kan harus pilih salah satu kan. Mas? Nah, Itu ini gimana? mungkin jangan ditiru ya. Tapi sebetulnya jadi nggak sering sih, cuma beberapa kali. Berapa kali? Udah dapat job tuh, harinya udah ditentuin. Sebenarnya di hari itu tuh nggak ada matkul, atau matkulnya tuh nggak di jam itu. Tapi kadang jam matkulnya itu dimajuin. Oh, dimajuin. Kayak gitu. Nah, itu biasanya aku mensiasatinya dengan nggak bisa disiasatin sih. Tetap izin sama dosen, jelaskan apa adanya. Kalau kita tuh udah ada job kayak gitu, karena job itu nggak bisa di cancel. Oh iya, Itu udah benar. janjian juga sama orang gitu loh. Udah tanggalnya udah ditentuin lama Iya. juga ya Mas. Jadi intinya komunikasi sama dosen, dan misal kalau hari itu ada materi apa, tanggung jawabnya sama diri sendiri. Materi tersebut harus dipelajari secara pribadi. Bisa dengan tanya dosen secara langsung atau tanya teman-teman mahasiswa yang lain, kayak gitu. Tapi itu mempelajari materinya nanti setelah kerja atau kapan Mas? Biasanya kan kadang orang kan lupa nih, wah, ada matkul ini udah izin gitu. Kadang nggak tanya gitu. Nah, Biasanya itu. atau apa. Memang harus dibiasain ya, kalau izin atau apa itu memang langsung ditanyain temennya. Kalau untuk masalah pelajarinya kapan itu sebenarnya terserah orangnya. Tetapi yang paling bagus sih ya secepatnya ya. Kalau aku pribadi biasanya langsung setelah job malamnya, nah itu baru ngulik-ngulik tadi apa sih tadi Baca-baca materi. kayak gitu. Apa sih tadi yang dibahas di kelas kayak gitu. Tapi kalau misalkan praktek nih Mas, Mm-mm. kalau misalkan praktek itu gimana Mas? Itu kan tetap kalau praktek kan nggak bisa kita pelajari secara teori ya Mas. Kebetulan banget selama aku kuliah nggak ada waktu jam praktek aku yang tabrakan sama waktu job. Oh, berarti cuma jam teori aja yang Jam teori aja, alhamdulillah. Jadi kebetulan emang jam-jam praktek ini aku selalu bisa hadir. Kecuali memang izin yang lain ya, misal sakit atau ada sesuatu hal kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Oh, nah, sampai bisa sejauh ini, Mas, apa sih yang memotivasi Mas Eski untuk untuk tetap berjuang walaupun sambil kerja nih tetap kuliah semangat sampai akhirnya ini hampir menyelesaikan studinya. Udah sempro, Mas. Kebetulan sebelum tag ini Udah sempro. habis impro. Habis sempro. Habis impro langsung Gokil kan? tag podcast. Langsung tag podcast. Langsung tag Alhamdulillah, podcast iya. ya, Mas. 13 19 19. 13 19 9. Intermezzo dikit ya guys. Intermezzo dikit. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita lanjut ya. Kita lanjut aja. Ya gimana mas? Nah, apa yang memotivasi Mas Eski nih untuk terus berjuang gitu? Apa yang memotivasi saya? Iya. Banyak banget sebenarnya yang memotivasi saya. Yang pertama ya pastinya dari diri sendiri, karena udah saya jelasin tadi, dari SMA memang tekad mau kuliahnya itu memang kuat banget. Kuat. Itu memang motivasi terkuat. Yang kedua tentunya mama aku yang menjadi motivasi terkuat, karena aku insya Allah ingin mengangkat derajatnya. Jadi tujuanku tuh ingin mengangkat derajatnya mama gitu loh, nggak dipandang rendah lah. Oh bisa nyekolahin anaknya sampai perguruan tinggi, even lagi meskipun dengan udah kondisi ekonomi yang seperti itu, karena mama aku kan kebetulan udah tua, udah nggak kerja, dan sekarang cuman di rumah jadi ibu rumah tangga ngurusin ponakan aku kayak gitu. Jadi dengan itu tuh harapan aku tuh mama aku tuh bangga dan bisa lah dipandang tetangga atau saudara-saudara nggak dipandang rendah. Dan ada lagi mungkin motivasi terkuat aku di keluarganya mama aku,
di antara persaudaranya mama aku itu sama sekali belum ada yang menginjak Sarjana. di sarjana. Oh. Bahkan di perguruan tinggi itu tidak ada yang menginjak. Jadi itu ya salah satunya jadi motivasi aku untuk jadi bukan satu-satunya yang pertama kali menginjak bangku perkuliahan sampai insya Allah sarjana. Alhamdulillah. Kayak Mau gitu. lanjut S2 Mas? Wah kalau itu belum tahu ya. Nanti kita lihat. Oke. Doanya. Oke, kita doain semoga bisa sampai S3 guys. Amin, 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 amin. Semoga sukses juga. Amin, amin, amin. Oke, nah tadi kan berarti motivasi utamanya itu memang tekad yang kuat untuk kuliah dan ingin membanggakan orang tua ya Mas. Betul. Nah terus Mas Eski kan ini benar-benar produktif ya Mas. Ya lumayan produktif lah, cukup produktif, Alhamdulillah, produktif. iya. Daripada kalau kita melihat misalkan dari beberapa orang yang ada mungkin, beberapa orang mungkin ada yang merasa diri mereka produktif gitu, tapi sebenarnya enggak. Nah, menurut Mas Eski itu produktif itu seperti apa, Mas? Bisa dijelaskan enggak? Menurut aku pribadi ya, jadi no judge ya teman-teman. Kalau menurut aku pribadi, produktif itu kita apa ya istilahnya ya? Kita bisa menghasilkan sesuatu. Jadi dari apa yang kita lakukan, kita bisa menghasilkan sesuatu. Bentuknya macam-macam. Bisa barang, bisa apa ya? Bisa duit, bisa ilmu bisa. Ya. Pokoknya apapun itu yang menghasilkan sesuatu hal yang positif itu bisa dibilang produktif. Kayak gitu sih menurut aku simpelnya. Tapi Ya. antara produktif dan sibuk nih, menurut Mas Eski pandangannya gimana antara produktif dan sibuk ini? Kadang karena banyak orang yang ini Mas, kayak hampir sama kan antara produktif dan sibuk ini. Padahal aslinya menurut saya sendiri berbeda. Kalau menurut saya sibuk itu belum tentu produktif Mas, dan produktif itu belum tentu sibuk juga. Karena contoh nih, kalau misalkan di dunia ilmu komputer, saya kan belajar yang namanya ada yang namanya metode asinkronus, Mas. Metode asinkronus ini berarti bisa kita menjalankan beberapa hal itu bisa sekaligus. Contoh sederhana lah, kita Anak komputer ya. ya anak komputer nih, baca maklum guys. Kita misalkan mau nyuci baju ya pakai mesin cuci. Pakai mesin cuci itu kan misalkan 1 jam ya Mas. Daripada kita nungguin mesin cuci itu selesai, kita kan bisa sambil belajar atau sambil nyapu gitu. Kan bisa mengerjakan hal lain gitu. Nah, beberapa pekerjaan yang memang repetitif itu kayak di dunia ilmu komputer itu banyak, apalagi yang bersangkutan dengan teknologi itu sekarang bisa kerjakan secara otomatis gitu. Jadi kita nggak selalu sibuk gitu akan kerjaan, dan malah itu lebih produktif gitu. Saya sendiri ini sharing ya. Oh ya, nggak apa-apa. Saya sendiri di kerjaan ini kebetulan kan saya biasanya nyiapin katalog produk nih, Mas. Tapi karena nyiapin katalog produk itu banyak, saya biasanya ekspor untuk satu produknya itu 104 kali ekspornya. Jadi ada banyak variasinya kan. Nah, itu kalau misalkan saya satu-satu kan capek, Mas. Saya buatlah skrip untuk otomatisasi ekspor itu gitu. Jadi kita kerjaan lebih cepat, lebih produktif, bisa ngerjain kerjaan lain gitu. Menurut Mas Eski sendiri pandangannya gimana tentang produktif dan sibuk ini? Kurang lebih sama sih. Sama. Tapi kalau memang Arul ini lebih ke pemanfaatan teknologi juga ya, karena adanya AI juga sekarang, jadi pekerjaan bisa makin lebih produktif. Kalau aku masih sama dengan pendapat aku, produktif itu suatu kegiatan kita, entah itu bisa menyibukkan diri ataupun enggak, simpel ataupun susah, tetapi outputnya itu kita bisa menghasilkan sesuatu. Berarti harus ada outputnya ya? Harus ada outputnya, itu bisa baru bisa dibilang produktif kayak gitu. Kalau nggak ada outputnya berarti cuma itu menyibukkan diri. Sibuk menyibukkan diri kan itu. Sok sibuk. Sok sibuk. Nah, berarti sibuk itu belum tentu produktif ya Mas. Tapi produktif itu bisa jadi sibuk gitu. Betul, bisa jadi sibuk. Nah, sekarang kan banyak nih Mas mahasiswa yang mungkin
kura-kura mas. Oh, kura-kura. Ya, kuliah rapat. Oh, kurang pelihara. Ya kan Mas Eski kan organisasi juga. Ah. Mungkin banyak mahasiswa yang kuliah rapat gitu. Ya. Tapi kadang itu nggak terlalu kelihatan menghasilkan gitu. Ya mungkin mereka sibuk mikirin, memang bener organisasi ya, sibuk mikirin organisasi, rapat untuk kegiatan dan lain-lain gitu. Tapi gimana sih cara untuk misalkan kita supaya misalkan di organisasi ya, sebagai pengurus organisasi juga, sebagai ketua juga dulunya ya, ketua UKM Tari, itu untuk manage organisasi biar efektif, biar efisien, kita nggak terlalu banyak mungkin rapat-rapat tapi nggak menghasilkan. Terus kita juga nggak sekedar buat kegiatan yang mungkin cuma yang penting ada kegiatan gitu, tapi kita bisa buat kegiatan yang memang penting gitu dan dibutuhkan oleh banyak mahasiswa. Itu gimana Mas? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama tadi, antara UKM sama ya let's say kuliahnya gitu lah ya, Iya. cara baginya gitu ya. Kalau aku sih, kalau lagi kuliah ya pikirin kuliah, kalau lagi di organisasi ya pikirin organisasi, jangan di satu padukan. Tetapi kembali lagi tadi juga manajemen waktunya Manajemen itu waktu, juga harus diatur kayak gitu. Nah, untuk efektivitas agar rapatnya ini berkualitas, ya dipastikan rapatnya ini jangan yang ecek-ecek, jangan Yang ecek-ecek itu gimana? yang ecek-ecek tuh bahasanya nggak jelas. Gitu. Kalau cara Jawane itu ngalor ngidul kayak gitu. Jadi kalau mau rapat itu pembahasannya harus jelas. Sebelum rapat itu sudah harus ada rancangannya atau let's say kisi-kisinya apa yang mau dibahas selama rapat itu. Terus nanti juga harus ada evaluasi juga agar rapat ini benar-benar berkualitas kayak gitu. Berarti biar kesalahannya juga kemarin kurangnya apa Nah, dievaluasi kayak saat gitu, ya. Soalnya kadang juga, aku pun juga pernah, kadang kita tuh mau rapat, tapi karena kita nggak ada rencana, apa sih yang mau dirapatin kayak, oh yaudah yang penting kumpul aja kayak gitu. Itu pembahasannya malah ngalor ngidul. Itu malah nggak jelas banget dan akan kurang efektif dan kurang produktif juga tentunya. Berarti kalau kita belum nemu ide apa-apa atau belum mau ngapa-ngapain, kita nggak usah rapat dulu berarti. Nggak usah rapat dulu. Diskusi biasa aja gitu ya. Iya, lebih ke bikin rancangan dulu lah istilahnya. Rancangan apa yang mau dibahas ini? Iya. Apa yang mau dibikin gitu dari organisasi tersebut. Organisasi. Heeh. Kita bikin sesuatu apa nih yang bermanfaat buat mungkin masyarakat atau mahasiswa gitu ya. Tergantung bidangnya lah ya. Bidang. Tergantung bidang. Kalau di UKM ya mungkin gimana cara, kalau misalkan di UKM Tari ya, gimana caranya kita bisa narinya bisa profesional, bisa Betul. luas gitu ya. Mas? Betul, iya betul. Salah satu contohnya kayak gitu ya. Gitu. Oke. Nah, di sisi lain itu ada juga kebalikannya nih Mas. Kayak yang tadi saya bilang di awal kan, ya mahasiswa sekarang itu ya banyak yang kelihatan mungkin sibuk gitu, karena biasanya kan pandangan orang tentang mahasiswa kan agak superior gitu. Ya. Padahal nyatanya kan kita sama-sama biasa sama aja aja gitu. sebetulnya. Tapi kadang ya wah mahasiswa ini pasti sibuk kegiatan, sibuk organisasi, sibuk kuliah dan lain-lain. Dan mereka yang memang menyandang nama mahasiswa kadang ada yang memang kelihatan sibuk deh. Gitu. Itu termasuk FOMO ya Mas, berarti FOMO atau gimana? Bisa dibilang FOMO juga sih. FOMO Iya, juga. iya. Bisa dibilang FOMO ya. Nah, apa ya? Agak lupa sih. Apa? Ayo. Santai. Buat ini Mas, mungkin bisa Mas Eski mungkin punya pandangan terkait dengan mahasiswa yang memang seperti tadi, itu gimana untuk mereka bisa benar-benar produktif gitu. Kembali lagi ke awal tadi sih. Kalau menurut aku ya, tadi kaitannya sama FOMO. Kalau mau FOMO atau mau ikut-ikutan, itu yang sekiranya bermanfaat buat kita.
Iya. FOMO-nya tuh yang bagus-bagus aja kayak gitu. Contohnya Mas. Contohnya apa ya? Apa ya Di contohnya ya? kehidupan Mas Eski sendiri nih. Kalau di kehidupan aku, FOMO mungkin FOMO apa nyari duit. Mereka pada nyari duit. Nyari duit, Masa FOMO. gua enggak kayak gitu kan? FOMO dong. Iya, FOMO mau Oke. siapa yang nggak mau duit kan? Nah kayak gitu maksudnya yang bagus. Kita nggak mau ketinggalan. Nggak mau ketinggalan. Masalah uang, ya cari kan? banyak-banyaknya gitu. Tapi jangan dijadiin ini ya. Tujuan utama. Iya enggak maksudnya jangan dijadiin gengsi-gengsian. Oh, gengsi-gengsian. Itu jangan, itu bahaya itu. Jangan. Kalau misalkan kerja berarti seadanya itu. Kerja seadanya, sedapatnya. Sedapatnya dulu. Iya, rezeki udah ada yang ngatur. Kalau misalkan udah punya skill, boleh lah kita upgrade gitu. Boleh, tentu boleh. Gitu. Harus Oh. wajib. Kita mungkin closing nih Mas. Kita kan udah bahas banyak nih. Udah panjang juga ini kayaknya. Udah berapa lama ini? Udah berapa lama? 5 jam ya. Udah berapa lama kameramen? 1 jam. 1 jam. Kayaknya nggak sampai sih kalau Kayak nyampe ya. Iya. Nah, jadi mungkin closing statement nih Mas dari Mas Eski untuk hari ini apa Mas? Agak panjang dikit Terkait- nggak apa-apa nih. Boleh silahkan. Terkait produktivitas. Oke, terkait produktivitas tapi agak melenceng dikit juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, boleh. Untuk teman-teman di luaran sana, ini dipublish kan nanti kan? Dipublish Nggak hanya di YouTube. nggak cuma di area Universitas Anur aja kan? Oh enggak, ini nanti dipublish di YouTube Mas. Jadi kita juga nanti kata-kata Mas Eski hari ini kita potong jadi apa? Kata. Ya jadi konten TikTok juga Wih, sama ini iya. Tambi. Nggak pinter bikin kata-kata sih. Cuman untuk teman-teman di luaran sana yang masih mikir kuliah itu perlu uang yang banyak, terus kuliah itu cuman buat orang-orang yang punya, ayo mulai sekarang kuliah. Buktinya di sini, alhamdulillah udah ada aku bisa dapat beasiswa KIP, di sisi lain juga bisa sambil kerja, dan alhamdulillah bisa mencukupi biaya kuliah dari awal sampai di titik saat ini sendiri. Tentunya didukung juga dengan tadi beasiswa juga untuk teman-teman. Terus untuk teman-teman yang misal kuliah pulang aja, ayo teman-teman cari kegiatan. Lumayan loh teman-teman. Kegiatan itu buat pengalaman kita, nanti buat bekal. Karena kalau kita cuma mengandalkan gelar atau bidang yang kita punya, kita tuh nggak bisa nyabang gitu lah istilahnya. Jadi untuk teman-teman, mulai sekarang, ayo kita produktif. Harus produktif dan wajib produktif. Kayak gitu aja sih. Ya, oke, mantap banget kata-katanya. Thank you. Ini sangat memotivasi banget untuk Insya yang Allah. takut kuliah, uangnya mahal lah. Betul, Terus betul. kalau misalkan kuliah susah lah, inilah itulah, itu sangat Betul. memotivasi banget Mas. Insya Allah. Oke teman-teman, dari saya sendiri sama seperti Mas Eski, tetap harus produktif ya. Dan jadilah orang yang produktif, jangan cuma sibuk gitu. Karena sibuk itu betul tentu produktif, dan produktif itu pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Nggak bisa buat kata-kata juga saya. Sama-sama. Oke, kita close sampai di sini. See you next time guys. Dadah.